Hai gengs, ketemu lagi sama aku di video pembelajaran kali ini. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Untuk video kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Gak kerasa kan udah lebih dari 6 bulan kita belajar di rumah karena adanya pandemi ini. Nah, untuk yang penasaran tentang perkembangan virus COVID-19 saat ini, simak video kita berikut ini. Dari grafik yang ada, terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 hingga tanggal 15 September 2020, terdapat lebih dari 200.000 orang terinfeksi virus corona. Pada bulan Juli, terdapat 108.376 kasus positif virus corona, dan pada bulan Agustus terdapat 174.796 kasus, dan pada tanggal 15 September 2020 kasus positif virus corona menjadi 225.030 orang. Kecepatan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 dari bulan Juli sampai bulan September dapat dilihat dari data. Mulai dari minggu pertama, jumlahnya 9.841, minggu kedua 12.346, minggu ketiga 11.297, minggu keempat 12.182, minggu kelima 13.005, minggu keenam 13.720, minggu ke-7 14.267, minggu ke-8 14.816, minggu ke-9 19.712, minggu ke-10 22.464, minggu ke-11 24.995. Dari data tersebut, maka dapat diperoleh rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 per minggunya, yaitu 15.331 orang. Tingginya pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ruang tertutup. Risiko penularan virus akan semakin tinggi apabila berada di ruang tertutup, di mana ventilasi berjalan tidak baik. Selain itu, virus juga lebih menyukai udara yang lebih sejuk dari AC. Faktor yang kedua adalah kontak dekat. Virus juga dapat ditularkan melalui tetesan atau droplet kecil pada saat orang yang terinfeksi berbicara. Jadi, melakukan kontak dekat juga dapat meningkatkan risiko penularan virus ini pada orang lain. Faktor yang ketiga adalah tempat ramai. Semakin banyak orang, maka semakin tinggi pula risiko penularan virus ini. Selain itu, tempat di mana orang-orang banyak berkumpul cenderung lebih kotor dibandingkan tempat yang lebih sepi. Faktor yang keempat adalah durasi dan keragaman kontak. Durasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain juga turut berpengaruh pada penularan virus ini. Faktor ini sama pentingnya dengan berbagai kelompok berbeda yang ditemui. Mereka mungkin memiliki latar belakang dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda pula. Faktor yang kelima adalah tempat atau kegiatan yang berisiko. Contoh tempat atau kegiatan yang berisiko antara lain perkumpulan sosial, tempat jajanan dan kafe, dan tempat olahraga tertutup. Perkumpulan di rumah, kafe, ataupun tempat olahraga tertutup yang melibatkan banyak orang juga tergolong berisiko. Pada saat itu, orang-orang mungkin akan lengah terhadap perlindungan diri, berbicara panjang lebar, berada dalam jarak dekat, dan mungkin tidak memakai masker. Terdapat suatu kejadian nyata jika terdapat satu orang yang bisa menginfeksi orang lain dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kita harus bisa membatasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain dan tetap gunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Virus corona tidak hanya mempengaruhi standar kesehatan yang harus diterapkan di masjid atau musola, namun juga mempengaruhi tata cara kita beribadah serta interaksi kita sesama manusia. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan kebiasaan yang ada di masyarakat, serta beberapa hal lain juga yang ikut berubah. Yang pertama, mengenai penataan shaf, yang mulanya wajib diisi dengan rapat, sekarang setiap shaf diberi jarak antar jamaahnya. Yang kedua, orang yang beribadah di masjid atau musola haruslah orang yang benar-benar dalam keadaan sehat. Dan jika orang tersebut mengalami sakit ringan seperti batuk pilek, disarankan untuk beribadah di rumah. Yang ketiga, masjid atau musola hanya boleh digunakan oleh warga sekitar, dan jika ada masjid atau musola yang membuka untuk masyarakat umum atau musafir, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang keempat, antar jamaah tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan, yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia.
Ada dua isu yang sering kita dengar tentang asal-muasal atau penyebabnya virus corona. Isu yang pertama, seringkali kita dengar di berita maupun di internet, bahwa asal-muasal virus corona merupakan virus yang berevolusi dan berhasil melewati seleksi alam dan pertama kali muncul lalu menyebar di Wuhan, Cina. Isu yang kedua sangatlah bertentangan dengan isu yang pertama yang sering kita dengar juga di berita maupun di media sosial. Disebutkan pula bahwa virus corona merupakan ulah dari salah satu pengusaha terkaya di dunia, Bill Gates, yang bekerjasama dengan organisasi kesehatan WHO yang menciptakan virus corona dengan tujuan tertentu. Sebagai umat muslim, kita harus menyikapi dua isu yang menyebar tersebut dengan bijak. Dengan banyaknya berita yang menyebar di media sosial, seharusnya kita dapat memfilter berita-berita tersebut supaya kita dapat terhindar dari berita-berita yang tidak benar. Jangan sampai karena kita membaca berita yang salah, kita malah jadi menyepelekan virus corona ini dan membahayakan lingkungan sekitar. Karena sebagai umat muslim, kita harus menjaga hubungan sesama manusia meskipun di tengah pandemi seperti ini. Selain hubungan sesama manusia, kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijauhkan dari penyakit virus corona ini serta kita dijauhkan dari berita-berita yang tidak benar. Meskipun isu ini masih menyebar, sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa setiap penyakit itu datangnya dari Allah. Dan pandemi virus corona ini juga merupakan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya virus corona seharusnya menjadi ajang bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan sistem imun manusia dalam melawan virus COVID-19. Pada awalnya, sistem imun dalam tubuh manusia belum bisa mengetahui virus apa yang menyerang tubuh. Setelah beberapa saat, sistem imun dalam tubuh manusia bisa mengidentifikasi virus yang belum pernah ada dalam tubuh manusia. Kemudian, sistem imun dalam tubuh manusia mulai memproduksi tentara imun dan hanya memakan virus tersebut. Saat sistem imun berhasil mengenali dan mengalahkan musuh, maka sistem imun memiliki kemampuan untuk menyimpan identitas virus tersebut dan menciptakan sesuatu yang dinamakan memory cell. Memory cell dalam tubuh manusia akan selamanya membawa identitas virus dalam tubuh manusia. Saat virus itu menyerang lagi, maka sistem imun dalam tubuh manusia akan secara otomatis memberikan alarm untuk memproduksi tentara imun dan bisa mengalahkan virus tersebut, sehingga tubuh manusia menjadi tidak sakit lagi. Jadi, pada saat tubuh manusia terserang oleh virus COVID-19 yang pertama kali, sistem imun dalam tubuh manusia akan melemah, sehingga manusia akan menjadi sakit. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tubuh manusia terserang virus COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Jadi, jika virus COVID-19 menyerang tubuh manusia untuk yang kedua kalinya, maka sistem imun dalam tubuh manusia telah menjadi kuat, dan tubuh manusia tidak akan menjadi sakit lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktivitas yang dapat menjaga COVID-19 di rumah. 1. Makan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna. 2. Istirahat dengan teratur dan menjaga pola tidur. 3. Rutin berolahraga yang dapat dilakukan di rumah, yaitu A. Jumping jack. Gerakannya sederhana, minta anak berdiri kemudian melompat membuka kedua kaki sambil merentakkan kedua tangan ke atas kepala. Lakukan 8 kali hitungan beberapa kali. Yang kedua, lompat tali. Jika punya tali yang panjang, bisa bermain lompat tali dengan anak. Ikatkan tali di kedua sisi pintu atau bisa juga melakukan skipping bersama. Yang ketiga, yoga. Ada banyak gerakan yoga yang sederhana dan level pemula. Anak bisa mengikutinya dengan mudah meski tidak sempurna. Jangan lupa memberi semangat dan pujian ketika gerakannya bagus. Yang keempat, sit up. Sambil nonton TV, anak bisa diajak melakukan sit up untuk melatih otot tubuhnya. Tarik tubuhnya untuk duduk jika ia kesulitan. Lakukan saja dengan bercanda agar menyenangkan. 5. Squat. Squat akan menguatkan otot kaki dan perut. Bagus untuk anak-anak dan dewasa. Sambil berdiri dan menonton TV, lakukan squat sebanyak 10 kali. Beri jeda kemudian lakukan 10 kali lagi. Ke-6. Menari mengikuti musik. Jika tak ingin gerakan olahraga yang membosankan, cukup putar musik dan bergoyanglah mengikuti irama musik. Lebih menyenangkan dan bebas. Pada kenyataannya, tidak hanya kesehatan yang terancam, tetapi juga perekonomian
pun ikut terancam. Banyak perusahaan dan pabrik besar maupun kecil yang mem-PHK karyawannya dan juga gulung tikar. Tak hanya itu, dengan adanya PSBB juga mempengaruhi para pedagang-pedagang kecil yang ada. Bagaimana cara kita agar perekonomian tetap berjalan dengan lancar? Berikut ini merupakan peluang-peluang usaha di tengah pandemi. Yang pertama, bisnis online. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, bisnis online sudah banyak digandrungi oleh masyarakat bahkan sebelum adanya wabah virus corona. Ide bisnis online ini sangat beragam dan fleksibel dengan hanya memanfaatkan internet dan laptop maupun handphone saja. Kedua, bisnis pembuatan masker kain. Selama masa pandemi ini, masker menjadi barang yang wajib dikenakan terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Dan hal ini bisa menjadi peluang usaha bagi ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan menjahit. Menjalankan usaha pembuatan masker kain ini sangatlah menguntungkan di saat masa pandemi ini. Ketiga, bisnis frozen food. Di saat masa pandemi ini, aktivitas di luar rumah sangat dibatasi dan jika bisa masyarakat tidak keluar rumah kecuali untuk hal yang mendesak. Dan hal ini justru membuat masyarakat lebih senang menyimpan makanan di rumah agar tidak perlu keluar untuk mencari makanan lagi. Dan biasanya masyarakat lebih senang menyimpan makanan yang simpel untuk dimasak dan tahan lama seperti frozen food. Keempat, bisnis pulsa dan paket data. Di tengah pandemi seperti saat ini, muncul peraturan daring school dan work from home. Dan hal itu menyebabkan kebutuhan paket internet maupun pulsa menjadi meningkat. Dengan kondisi seperti itu, sangat memungkinkan peluang usaha untuk menjual paket data maupun pulsa. Kelima, bisnis hand sanitizer. Menjaga kebersihan dengan hand sanitizer sangat penting di saat pandemi seperti saat ini. Penggunaan hand sanitizer dengan kadar alkohol tertentu diyakini dapat membunuh virus maupun bakteri yang ada. Oleh karena itu, saat ini peminat hand sanitizer sangat tinggi. Dengan adanya bisnis hand sanitizer ini, perekonomian kita bisa tetap lancar. Terakhir, bisnis sembako. Kebutuhan sembako saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Di saat pandemi, peluang usaha sembako sangat menjanjikan keuntungannya. Dan juga saat ini, toko sembako pun bisa berjualan secara online maupun offline.